Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya teman-teman, semoga kita semua diberkahi selalu dalam lindungannya, dalam kondisi sehat selalu. Sudah lama saya tidak membuat konten di YouTube. Kali ini mudah-mudahan saya bisa aktif kembali untuk sharing, berbagi tentang teknik ataupun cara-cara dan tip and trik membuat bonsai. Tentunya bonsai tropis, teman-teman. Sekarang saya berada di Galeri Pokok Art Surabaya. Saya pada konten kali ini saya ingin memperlihatkan dulu bagaimana kesuburan pohon di galeri ini bisa tercapai. Ini ada spesies Premna, ya, Premna microphylla atau biasa banyak disebut sancang. Sancang ini spesies yang kita dapat dari impor Taiwan, endemik Taiwan, jenis Premna yang berdaun kecil. Kalau di kita wahong itu sama Premna juga, tetapi daunnya relatif besar. Ya, teman-teman bisa diperhatikan kesuburan dari pohon sancang atau Premna ini. Nah, ini ada jenis cemara udang. Ini juga sangat subur sekali, teman-teman, kondisinya. Pohon ini adalah dalam kondisi kematangan yang cukup matang. Jadi pecahan percabangan dan perantingannya juga cukup bagus, cukup maksimal. Tinggal kematangan untuk kelebatan daun. Ini dalam kondisi yang kurang lebih 1 bulan setelah di pruning tempo hari. Ada lagi cemara udang juga, kemungkinan ini varian daun lain. Bisa dilihat di sini warna daun juga berbeda, agak hijaunya agak tua. Ya, jadi sama saja, kondisinya juga sangat subur. Perpecahannya baru terjadi dan ini kondisinya masih dalam kondisi kurang lebih 70% dari perawatan, dari proses menjadi mature, matang. Di Galeri Pokok juga merawat pohon-pohon endemik seperti bisa dilihat di sini. Ada asem sarap. Asem sarap kondisinya juga sangat subur. Ini bergaya grouping, connecting root, sekitar 9 pohon, sudah sangat tua. Bisa dilihat kondisi perdaunannya juga sangat subur. Di sini juga ada ini jenis pohon lockwood. Kalau di kita ada semacam ini seperti ileng-ileng. Ya, ini lockwood saya datangkan dari Taiwan. Jadi ini adalah impor dari Taiwan. Kondisinya juga sangat subur. Ini adalah beberapa koleksi pohon jenis santiki saya. Ya, kondisinya kurang lebih 2 bulan setelah kita pruning. Jadi sudah sangat lebat begini. Kita akan lakukan pruning lagi sebentar lagi dalam waktu dekat ini. Ya, jadi santiki memang membutuhkan perawatan untuk kita pruning secara rutin kurang lebih 2 bulan sekali.
Nah teman-teman, hal yang ingin saya bagikan di konten kali ini adalah bagaimana pentingnya sebuah kesuburan di dalam proses pembuatan bonsai. Jadi kita hampir mustahil berproses, artinya berproses secara desainnya ya, stylingnya, kalau tanpa kesuburan dari pohonnya. Pohon itu bisa kita buat bonsai, syaratnya satu, subur. Nah, subur ini berhubungan dengan banyak hal. Subur berhubungan dengan pertumbuhan yang baik dan bebas hama. Ya, subur berkaitan dengan pemberian pupuk atau makanan. Bonsai ini pertumbuhannya dia di media yang sangat sedikit. Makanan tidak bisa kita sediakan di dalam media selamanya. Makanan dari bonsai berupa pupuk harus kita berikan secara rutin berkala. Saya biasanya memberikan pupuk bonsai itu untuk yang kesehariannya, perawatan harian, pemberian makan rutin 1 minggu 2 kali dengan menyemprotkan pupuk organik cair. Nah ini bagaimana kita memberikan semprotan ataupun pupuk langsung ke daun. Nah ini adalah pupuk organik cair yang saya gunakan sebagai makanan rutin atau pupuk rutin pada bonsai-bonsai saya. Semua jenis saya berikan dengan porsi dan takaran ataupun jeda waktu yang sama, 1 minggu 2 kali untuk pemupukan langsung ke daun. Nah pupuk yang disemprotkan ke daun kita membutuhkan timing yang tepat. Timingnya yaitu pada saat stomata daun membuka. Nah ketika kita semprot seperti ini, kita spray seperti ini, dari daun langsung dialirkan ke akar. Teman-teman tahu nggak jamnya? Kapan waktu yang tepat untuk pemberian pupuk lewat daun, yaitu pukul 7 sampai 9 pagi, pukul 3 sampai 5 sore. Nah saat itulah stomata daun membuka, kita timingnya sangat tepat untuk memberikan pupuk dengan cara penyemprotan ke daun, sebab akan langsung dialirkan ke akar. Selain pemberian pupuk atau makanan secara berkala dalam waktu mingguan, kita juga memberikan pupuk untuk dimasukkan di dalam media berkala juga dalam kurun waktu tahunan atau 1 tahun. Biasanya sih antara 8 bulan sampai 12 bulan ya. Kita ganti pupuk yang di bawah ini karena sudah habis jangka waktunya. Pupuk ini memang hanya bisa bertahan di dalam media kurang lebih antara 6 sampai 12 bulan ya, tergantung penyerapan dari pohonnya. Karena pupuk ini sifatnya adalah slow release. Jadi dia cairnya ke media pelan-pelan. Maka setiap 6 sampai 12 bulan atau 8 bulan lah kurang lebih ya, kita korek semua. Jadi samping-sampingnya saja kita korek, kita berikan pupuk. Ini adalah Osmocot 17-11-10. Kita berikan pupuknya untuk cadangan makanan. Kita ganti dengan media bahan. Nah itu tadi bagaimana upaya saya selain penyiraman yang rutin ya, dengan kualitas air yang cukup baik. Kemudian saya juga menggunakan pemupukan, pemberian makanan ke pohon berkala, ada yang jangka waktu panjang 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 12 bulan, ada yang jangka pendek mingguan, dalam 1 minggu bisa 2 kali. Upaya itu adalah upaya untuk membuat pohonnya subur. Yang kedua, masalah kesehatan. Sehat itu artinya bebas dari hama, bebas dari penyakit.
biasanya sih sehat dulu baru pohonnya nanti bisa subur, ya kan? Nah, sehat ini yang kadang-kadang terabaikan teman-teman, karena sebenarnya kehidupan sebuah pohon ini memang tidak lepas dari dihinggapi atau dikunjungi oleh beberapa macam penyakit. Itu yang kita biasanya abai. Bahkan kita sadar pun banyak yang hanya memperkirakan gangguan pohon itu ada hanya paling jamur ataupun serangga. Ya. Kalau saya lebih ke detail lagi, saya menggunakan obat hama rutin terdiri dari 4 campuran, yaitu fungisida atau pembasmi jamur, insektisida pembasmi serangga, bakterisida pembasmi bakteri, kemudian ada satu lagi yang nggak kalah penting, ini adalah samit. Samit ini adalah akarisida. Akarisida ini bukan akar ya, bukan akar pohon, bukan. Akarisida ini semacam kutu teman-teman. Nah, biasanya memang hidupnya di dalam media atau di celah-celah kayu. Nah, semua keempat ramuan tadi, keempat formula tadi, saya campur jadi satu untuk disemprotkan rutin berkala minimal 2 minggu sekali. Nah, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun terserang penyakit, itu harus lebih intens lagi pemberiannya. Seperti 3 hari sekali, seminggu sekali, dan lain-lain. Ya, tergantung bagaimana pohonnya terjangkit. Yang kedua, silakan dilihat di sini. Saya selalu menjaga kebersihan dari pohon bonsai saya. Nah, ini rutin kita bersihkan sehingga kambiumnya bersih, kayu keringnya bersih. Kemudian inilah kondisi yang dikehendaki oleh sebuah bonsai untuk dia bisa tumbuh dengan sehat. Kebersihan, kemudian pemakaian hama, pupuk obat hama rutin. Termasuk salah satu upaya adalah membuat ataupun mengoleskan lem sulfur di kayu kering. Kayu kering ini sangat bahaya kalau kita tidak rawat, karena akan sering sekali biasanya jamur atau parasit sering sekali hinggap di kayu kering karena kelembapan ya. Jadi itu pun juga harus kita rawat secara rutin dan berkala. Di sini ada beberapa jenis non santigi. Ya, memang di kebun saya ini, galeri saya ini 95% adalah koleksi-koleksi jenis pohon santigi. Ini ada serut ya, yang serut grouping yang masih di los. Kondisinya juga terawat subur. Ini ada bonsai elegan beringin, ficus elegan. Ini juga lagi kita rawat, kita kondisikan untuk pembuatan akar-akar sulur. Jadi ini tepat sekali pada waktu musim hujan. Kita rimbunkan daunnya untuk menimbulkan kelembapan di bawah sehingga akar sulur terangsang tumbuh. Ini masih carut-marut akar sulurnya, nanti kita akan pilih satu persatu mana yang bagus, yang menyilang ataupun kurang bagus pertumbuhannya kita buang. Ini adalah koleksi yang terhormat Ibu Risma yang dititipkan rawat di kebun saya. Ada lagi pohon lohansung. Ini juga lohansung yang berdaun kecil ya, cincuan kalau biasa disebut. Ini juga dalam masa pengembangan desain, masih ada proses-proses pembuatan tajuk yang baru dan lain-lain. Sangat subur. Saya punya legundi juga. Legundi yang prosesnya masih baru dibesarkan percabangannya. Nah, semua memang seperti yang saya barusan kita ulas semua, bahwa sangat penting melakukan perawatan pada bonsai-bonsai yang kita rawat ya. Jadi berbonsai itu 70% adalah tentang perawatan teman-teman. Yang 30% tentang stylingnya. Perawatan harus dikuasai, benar-benar diperhatikan. Ini makhluk hidup yang harus kita rawat, yang harus kita tumbuhkan dan sehatkan. Kesadaran inilah
yang nanti akan membuat kita sukses berbonsai. Ini adalah studio tempat saya bekerja. Ini biasa kita sebut joglo tempatnya teman-teman. Jadi joglo ini adalah tempat kita bekerja dan sharing informasi tentang keilmuan bonsai. Di tempat saya di Galeri Bokop Art Surabaya ini juga mengadakan kelas belajar sekolah bonsai tropis Indonesia. Ada 3 kelas di sini yang rutin kita adakan setiap 2 bulan sekali. Praktek langsung membuat bonsai. Nah, ini tadi yang saya maksud teman-teman. Jadi pohon ini diproses dalam kondisi dia yang subur, yang sehat. Jadi kita punya progress design. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, kan enak jadinya ya. Jadi misalkan kita memproses kematangan dari perantingan yang level 3 menuju ke level 4 itu gampang tercapai. Mungkin dengan sekali 2 kali pruning aja dia udah bisa pecah. Tapi kalau sebaliknya kondisi pohon tidak sehat atau kurang subur, maka pencapaian itu hampir mustahil bisa terjadi. Itu yang menjadikan sekali lagi kita bisa sukses berbonsai atau membuat bonsai. Yang utama adalah menjaga kesuburan dan kesehatan pohon. Buat saya, ketika 3,5 tahun yang lalu saya memulai untuk membuat sebuah galeri ini, saya butuh proses untuk bisa menemukan formula merawat pohon-pohon bonsai di sini. Ya, jadi kurang lebih dalam waktu 1 tahun itu kita observasi terus. Setiap pindah daerah, jangankan pindah luar kota, pindah ke sama-sama Surabaya aja, kita juga harus mempelajari kondisi setempat, termasuk yang utama adalah airnya. Air ini didapat dari mana sumbernya? Dari sumur atau dari pam atau dari mana sumbernya? Kemudian air ini kita siramkan, penyiraman berapa kali? Dalam sehari 1 atau 2 kali cukup, atau 2 kali, 1 kali cukup atau 2 kali. Nah, kemudian bagaimana penyemprotan hamanya? Apakah cukup 2 minggu sekali? Kebetulan kita di area terbuka ya, di sebelah timur galeri ini sawah luas, jadi kemungkinan banyak hama juga. Jadi kita semprotkan kurang lebih sebulan 2 kali. Nah, hal-hal seperti itu kita cari. Saya butuh waktu 1 tahun untuk menemukan formulanya. Penyiramannya sehari berapa kali, menggunakan air apa, kemudian makanan pupuknya. Biasa saya di tempat lain hanya seminggu sekali teman-teman. Di sini saya kasih seminggu 2 kali. Kemudian obat hamanya, campurannya, takerannya, dosisnya, dan lain-lain itu semua membutuhkan observasi sampai kita menemukan satu formula dan kita gunakan dengan konstan. Pohon juga makhluk hidup, menginginkan suatu penanganan yang rutin konstan. Bahwa kita meleng sedikit aja udah pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya, inilah upaya-upaya saya atau apa namanya pengalaman saya menangani galeri ini, dan syukur puji Tuhan saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal di galeri ini dengan tadi memperhatikan bagaimana formulasi perawatan di galeri. Oke teman-teman, saya pikir cukup untuk konten kita kali ini ya, tentang pentingnya merawat bonsai kita. Ya,
seperti teman-teman tahu bersama bahwa hobi bonsai itu mempunyai sebuah passion yang berbeda dengan hobi lain. Karena yang kita tangani adalah makhluk hidup. Ya, di mana makhluk hidup ini memerlukan perawatan yang tidak bisa disepelekan sama sekali. Kita harus hormati kehidupan dari sebuah pohon yang kita nikmati keindahannya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.